Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali acara kita pada kesempatan ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan selamat berjumpa dengan Ibu Bapa, saudari-saudara yang terkasih, teristimewa para pendengar setia YouTube Serambi Religius. Semoga semua senantiasa diberkati dan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini renungan kita muncul dengan suatu pertanyaan yang sering sekali kita dengar, baik berhadapan dengan orang-orang yang seiman dengan kita ataupun non seiman dengan kita. Apa itu? Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus Kristus itu disunat sementara orang Kristiani tidak disunat? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau Yesus disunat, mengapa kemudian sunat tidak menjadi keharusan bagi para pengikutnya? Dari definisinya, sunat atau sirkumsisio mengacu kepada pemotongan, yaitu secara khusus pada pemotongan kulit penis. Nah, bagi umat Kristiani, kita perlu mengetahui makna sunat ini agar kita semakin dekat dan semakin intim dapat menghayati iman kita. Dengan demikian, gampang kita menjawab pertanyaan. Jangan lalu mengatakan bahwa, oh iya, sunat itu kan tidak boleh menghabiskan sebagian dari fisik manusia. Sunat itu memakan waktu, sunat itu sakit, dan seterusnya. Ini jawaban orang yang tidak beriman. Nah, kita ikuti perkembangan dan pemaparan berikut ini. Yang pertama, sunat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui sunat pertama kali disyaratkan oleh Allah kepada Abraham sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, sehingga sunat dilakukan terhadap semua anak laki-laki pada saat anak tersebut berusia 8 hari. Referensinya jelas, Kitab Kejadian bab 17 ayat 11 sampai dengan 12. Bagaimana dengan makna Yesus disunat? Kita melihat dengan objektif bahwa Yesus disunat karena pengaruh tradisi Yahudi, sebab ia dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Nah, Santo Thomas menjabarkan bahwa dengan disunat, Kristus ingin membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mempunyai kodrat manusia. Dan alasan yang kedua adalah untuk memberikan persetujuan bahwa tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah dalam Perjanjian Lama adalah sah. Kristus sebagai keturunan Abraham yang telah menerima perintah Tuhan bahwa sunat adalah tanda perjanjian dan ungkapan iman. Juga disunat karena Kristus, maka bangsa Yahudi mempunyai alasan untuk tidak menerima Kristus. Bagaimana ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, yang ditekankan oleh Yesus dalam perkembangan bagi para pengikutnya? Menarik sekali mengikuti
bahwa dengan mengambil dan menjalankan sunat, maka Kristus dapat membebaskan manusia dari hukum ini dan memberikan hukum yang lebih sempurna. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5, yaitu sunat secara rohani. Sekali lagi saya tegaskan, Kristus mengambil jalan di sunat, tetapi dalam karya perjalanan iman selanjutnya, Kristus dapat membebaskan manusia dari hukum kewajiban sunat dan memberikan hukum yang lebih sempurna, yaitu sunat secara rohani. Bagaimana itu sunat rohani? Sunat rohani yang menandai kita menjadi anak-anak Allah melalui rahmat-Nya terjadi pada saat pembaptisan, di mana melaluinya kita dilahirkan kembali dalam air dan roh. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Maka inilah makna sunat yang baru, yang tidak lagi berupa penanggalan atau pemotongan kulit secara lahiriah, tetapi penanggalan hawa nafsu dan dosa, lalu siap mengenakan hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Dengan demikian menjadi jelas buat ibu bapak saudari-saudara, dan cukup argumen bagimu, yakni argumen biblis teologis yang Anda pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ditekankan Yesus sekali lagi, sunat rohani. Jadi sebenarnya yang ingin ditekankan Yesus adalah dimensi spiritual dari sunat, seperti yang sebelumnya telah diajarkan dalam Perjanjian Lama, bahwa yang terlebih utama adalah sunat hati atau sunat rohani. Kitab Ulangan bab 10 ayat 16, surat Nabi Yeremia bab 4 ayat 4. Seperti juga Yesus mengajarkan bahwa yang terpenting adalah bukan apa yang terlihat dari luar, tetapi ada yang di dalam hati. Bukan menerapkan hukum supaya terlihat baik dari luar, namun agar kita melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Injil Matius bab 23 ayat 5 dan 23. Maka Rasul Paulus, sekali lagi seorang rasul yang setia, yang bertobat dari cara hidupnya yang lama, menegaskan kepada kita bahwa tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat
Lalu pertanyaan terkini bagi kita sekalian adalah, bagaimana pandangan gereja teristimewa? Apakah yang diajarkan oleh gereja Katolik? Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, gereja Katolik berpegang pada kitab suci. Demikian juga gereja Kristen Protestan yang lainnya mengajarkan bahwa hukum sunat jasmani dalam Perjanjian Lama merupakan tanda dan persiapan bagi penggenapannya dalam sunat rohani, yaitu baptisan dalam Perjanjian Baru. Kitab hukum, kitab gereja Katolik atau sering disebut Katekismus Gereja Katolik nomor 527 mengatakan bahwa penyunatan Yesus adalah suatu bukti bahwa ia termasuk dalam keturunan Abraham dalam bangsa perjanjian, maka ia dalam perjanjiannya takluk kepada hukum dan ditegaskan untuk ibadah Israel yang dalamnya ia akan mengambil bagian sepanjang hidupnya. Dan Yesus adalah pertanda penyunatan yang diberikan Kristus melalui pembaptisan. Dengan demikian, Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih, oleh karena itu, setelah digenapi dalam baptisan, gereja tidak lagi kembali kepada hukum yang lama, yaitu sunat jasmani, tetapi diakui sebagai gambaran baptisan dalam pelaksanaan hukum sunat rohani disempurnakan. Dan prinsip dasar sunat, yaitu meninggalkan kedagingan manusia yang lama, tetap disyaratkan, namun perwujudannya tidak secara jasmani, yaitu pemotongan bagian ujung dari pangkal penis, tetapi secara rohani sebagaimana sejak awal direncanakan oleh Allah. Lalu pertanyaan terakhir buat kita pengikut Kristus adalah, bagaimana dengan sekarang? Perlukah kita disunat? Oh, tidak. Bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat yang ke-19. Dengan demikian, seperti telah disampaikan di atas, sunat dalam Perjanjian Lama disempurnakan dalam Perjanjian Baru. Disinilah kita melihat kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan demikian jelas bagi kita. Lalu pertanyaan menggelitik adalah, bagaimana dengan orang Kristiani yang disunat? Oh, tidak masalah. Silakan saja. Malah saya menganjurkan, kalau memang demi kesehatan, silakan saja. Tetapi ingat, hukum Kristiani tidak ada yang namanya wajib secara sunat jasmani, tetapi kewajiban kita adalah melaksanakan sunat secara rohani, yaitu melalui pembaptisan. Jelas dan clear buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh pendengar setia diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.